Soal nomor 6, nilai rata-rata ujian matematika di suatu kelas adalah 72. Misalkan nilai rata-rata ujiannya kita simbolkan sebagai X, rata-rata di sini sama dengan 72. Dan sekarang nilai rata-rata siswa putra adalah 75. Di sini kita anggap yang putra itu dengan simbol A, ya, simbol A supaya lebih mudah. Jadi rata-rata dari siswa putra itu adalah 75. Dan di sini berarti NA, ada NA itu adalah banyaknya putra ya, banyaknya siswa putra. Jadi NA itu adalah banyaknya siswa putra, siswa putra. Nah, jadi seperti ini. Dan yang NB berarti di sini yang rata-rata dari putri adalah 70. Jadi yang putri di sini sama dengan 70. Berarti banyaknya siswa putri NB di sini kita tulis banyaknya siswa putri. Banyaknya siswa putri. Nah, jadi seperti ini supaya memudahkan dalam pengerjaan. Dan rumus rata-rata ini adalah, rumus rata-rata itu adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Dan karena di sini datanya adalah putra dan putri, berarti di sini rata-rata putra dikalikan dengan banyaknya jumlah siswa putra ditambah rata-rata putri dikalikan dengan banyaknya siswa putri per siswa putra ditambah siswa putri. Dan sekarang disebutkan kalau banyaknya siswa putri itu adalah lebih banyak 6 ya, 6 lebih banyak dari siswa putra. Jadi yang B di sini, NB di sini itu sama dengan banyaknya siswa putra ditambah 6. Ini untuk yang NB-nya. Jadi jumlah dari siswa putri di sini artinya sama dengan 6 lebih banyak dari siswa putra. Nah, jadi kita tinggal masukkan nanti ke sini. Yang B kita ganti dengan yang NB. Ini NB ya. Yang NB nanti diganti dengan yang bagian ini. Nah, sekarang kita masukkan rata-rata yang di kelas itu adalah 72. Rata-rata yang putra adalah 75 dikalikan dengan banyaknya siswa putra ditambah yang putri itu adalah 70 dan banyaknya siswa putri itu adalah NB, sedangkan NB di sini adalah sama dengan banyaknya siswa putra ditambah dengan 6. Terus dibagi dengan banyaknya siswa putra. Nah, banyaknya siswa putra ini N ya, pakai N. Tidak juga nggak apa-apa sih sebenarnya, ditambah yang NB nya kita ganti dengan banyaknya siswa putra ditambah 6. Nah, jadi seperti ini. Jadi sekarang tinggal kerjakan, sederhanakan. Jadi sama dengan di sini 75 NA kita langsung anggap saja A ya supaya mudah. Jadi 75A ditambah 70 yang ini 70 kali NA jadi 70A. Terus 70 kali 6 ini kali ini adalah 422 ya, 406 bukan 420. Dan sekarang kita tinggal dibagi di sini banyaknya putra A ditambah A jadi 2A plus 6. Jadi NA kita anggap saja jadi A ya supaya mudah, atau pakai 2NA juga tidak apa-apa. Jadi di sini adalah 72 sama dengan, sekarang kita kerjakan 75 ditambah 70 itu adalah 145A atau NA ya, atau NA ditambah 420 per 2A plus 6. Jadi tinggal dikali silang. Posisi sudah seperti ini, tinggal dikali silang. Jadi di sini 72 dikali 2A, 72 dikali 2A plus 6, ini 2 ya, 72 dikali 2A
plus 6 sama dengan 145 per 145A plus 420. 145A plus 420. 72 dikali 2A itu berarti menjadi 144A, ditambah 72 dikali 6 berarti jadi 100 ini 432 ya, jadi 432 sama dengan 145A plus 420. Jadi yang A kita pindahkan, yang ini kita pindah ke ruas kanan. Ini berarti kalau pindah berarti berubah tanda ya. Jadi yang ini yang 145A tetap, yang bagian ini kita pindah menjadi minus 144A. Terus yang ini tetap di ruas kiri, jadi tandanya tidak berubah. Yang ini kita pindah menjadi minus 420. 145A kurangi 144 itu menjadi 1A atau A. Dan 432 kurangi 420 ini menjadi 12. Jadi banyaknya siswa putra itu, nah ada 12 siswa. Jadi yang putra di sini ada 12. Dan untuk yang putri, karena putri di sini B sama dengan tadi A plus 6, jadi kita masukkan A-nya adalah 12 plus 6. Jadi sama dengan 18. Ini untuk yang putri. Jadi baik, ini cara pengerjaan soal nomor 6 ya, soal nomor 6. Jadi caranya seperti ini. Nomor 7, tabel berikut ini menunjukkan data nilai ujian IPA siswa kelas 8C. Ketua kelas 8C mengatakan bahwa nilai rata-rata ujian IPA kelas 8C adalah 7. Karena banyak siswa yang mendapatkan nilai tersebut adalah 7. Untuk sementara kita bisa anggap nilai rata-ratanya 7 karena 7 ini didapatkan oleh 10 siswa. Sehingga yang 10 ini menjadi modus atau nilai yang paling banyak muncul. Sekarang kita buktikan dulu. Kita hitung dulu jumlah siswanya ada berapa. Di sini 3 tambah 4 7 tambah 10 17 tambah 7 24 tambah 4 28. Ini berarti banyaknya siswanya. Di sini kita tulis banyaknya siswa itu ada 30. Banyaknya siswa misalkan kita anggap X, jadi X sama dengan 30. Dan nilai rata-ratanya adalah 7 ya. Nilai rata-ratanya tadi dikatakan 7. Apakah betul gitu? 7. Nah, sekarang kita kerjakan, tinggal hitung untuk mendapatkan nilai jumlah datanya dulu. Jumlah data totalnya 5 kali 3 adalah 15, 6 kali 4 24, 7 kali 10 70, 8 kali 7 56, ditambah 36, 9 kali 4 dan 10 kali 2 20. Kita jumlahkan 15 tambah 24 itu 39 tambah 70 jadi 109, ditambah 56 165, ditambah 36 jadi 201, ditambah 201 ya, 36 202 ya, 201 ditambah 20 jadi 221. Jadi bernilai 221. Berarti rata-rata di sini adalah 221 dibagi 30. Perkalian 30 yang mendekati 22 itu adalah 7. 7 kali 3 itu 21, 11 berarti 7,3. Nah, berarti nilai yang 7 ini adalah mendekati. Jadi mendekati ya. Terus untuk yang bagian B, berapa median dan modus data tersebut? Untuk modus kita perhatikan angka terbanyak yang muncul adalah angka 7 karena didapatkan oleh 10 siswa. Dan untuk median kita harus susun angka-angkanya terlebih dahulu. Di sini 5-nya ada 3. Berhubung di sini untuk bayangan jumlah siswa di sini ada 30. Jumlah siswanya ada 30. Jadi NX atau jumlah siswanya ada 30.
Untuk mendapatkan median atau nilai tengah berarti 30 ini kita bagi dua kelompok. Menjadi satu kelompoknya itu adalah 10 siswa. Ada 10 siswa dan di sini angkanya sudah berurutan dari 5 sampai 10. Jadi kita mencari urutan ke 15 dan 16. Jadi 15 itu urutan terakhir dari kelompok 1 dan 16 itu urutan pertama dari kelompok 2. Jadi tinggal dijumlahkan nanti X1 ditambah X2. Yang ini adalah urutan terakhir kelompok 1, yang ini adalah urutan pertama kelompok 2 dan dibagi dua hasilnya. Dan perhatikan urutan ke-15 dan 16 berarti berada di ini 3 ditambah 4 7. 7 tambah 10 ada saja sudah 17. Berarti urutan ke-15 16 itu berarti ada di sini. Jadi 7 tambah ada di angka 7. Jadi 7 tambah 7 itu adalah 14. 7 tambah 7 itu 14 dibagi 2 jadi 7. Ini mediannya kalau dihitung secara pendekatan seperti ini. Kalau disusun, secara disusun kita tulis 5-nya ada 3. Kita tulis 5-nya ada 3, 1, 2, 3. Terus 6-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Terus 7-nya tadi ada 10 ya, ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan 8-nya ada 7. 8-nya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9-nya ada 4. 1, 2, 3, 4 dan 10-nya ada 2. 10, 10. Ini totalnya ada 30. Berarti kalau dibagi 2 kita hitung urutan 15. Ini 3 tambah 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti kita bagi 2 seperti ini. Berarti ini yang tadi dimaksud, ini angka terakhir di kelompok pertama dan yang ini angka pertama di kelompok kedua. 7 tambah 7 dibagi 2 hasilnya yang ini 7 ya. 7 tambah 7, 14 bagi 2 hasilnya adalah 7. Jadi median di sini adalah 7. Dan C, seorang siswa dinyatakan lulus dalam ujian tersebut jika mendapatkan nilai lebih dari atau sama dengan 6. Berapa persen siswa yang tidak lulus? Berarti kita ambil dari nilai 6. Nah, nilai 6 ini sampai ke nilai 10 itu dinyatakan lulus. Karena di sini dikatakan yang mendapatkan nilai lebih dari atau sama dengan. Jadi kita hitung dari angka 6. Tadi jumlah siswanya adalah 30. Totalnya adalah 30, dari sini sampai ke sini 30. Dan yang tidak mendapatkan nilai lebih dari 6 atau sama dengan 6 di sini cuman ada 3 orang. Jadi cuman ada 3 orang. Nah, yang 3 orang ini yang tidak lulus. Berarti yang lulusnya adalah 30 dikurangi 3 berarti 27. Jadi berapa persen siswa yang tidak lulus? Nah, sekarang kita kerjakannya seperti ini. Jumlah siswa di sini ada 30. Dan yang mendapatkan nilai 5 itu ada 3 orang. Ada 3 orang. Berarti yang ini yang tidak lulus. Berarti 3/30 kali 100%. Nah, jadi seperti ini. Ini kita coret 3 bagi 3 menjadi 1 ya, jadi 1 kali 10 menjadi 10%. Ini yang tidak lulus 10% dan yang lulusnya berarti ada 90%. Ini pengerjaan untuk soal nomor 7 ya. Caranya seperti ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum dipahami bisa ditulis bisa kirimkan pertanyaan. Soal nomor 8, Andi, Budi, Charlie, dan Dedi adalah teman sepermainan. Rata-rata berat badan Andi dan Budi. Kita tulis di sini Andi dan Budi, A plus B itu sama dengan 55. Terus rata-rata berat badan Budi dan Charlie yaitu 70 ya, 70. Terus Charlie dan Dedi itu sama dengan 75. Dan yang ditanyakan adalah berat badan Andi dan Dedi. Andi plus Dedi. Ini yang ditanyakan.
Jadi kita jumlahkan bagian yang ini. Kita jumlahkan. Perhatikan yang bagian ini sebelah kiri ya. A plus B ditambah B plus C ditambah C plus D. Berarti A, B-nya perhatikan ini dan ini. Jadi ada 2B. Ditambah ini dan ini. Jadi 2C. Ditambah D. Sama dengan kita jumlahkan 55 tambah 70 125 tambah 75 jadi 200. Jadi 200. Ini bisa kita tulis menjadi seperti ini. 2B plus C. Jadi cara komutatif. Jadi 2 kali B menjadi 2B, 2 kali C menjadi 2C. Ditambah D sama dengan 200. Dan kita sudah tahu di sini B plus C itu adalah 70. Jadi kita masukkan angkanya A plus 2 dikali 70 ditambah D sama dengan 200. 2 kali 70 itu 140. Jadi A plus, ini plus ya, A plus 140 ditambah D sama dengan 200. Jadi A plus D yang 140 kita pindah ke ruas kanan. Jadi berharga negatif 140. Kalau berubah pindah tempat berarti pindah ruas, maksudnya berarti berubah tanda. Jadi A plus D di sini sama dengan 200 kurangi 140 adalah 60. Jadi rata-rata untuk berat badan Andi dan Dedi di sini adalah 60 kg. 60 kg. Soal nomor 9, rata-rata dari 23 bilangan asli yang berurutan adalah 133. Berapakah rata-rata dari 7 bilangan yang pertama? Karena di sini adalah rata-rata dari 23 bilangan asli, berarti ada 23 data yang dijumlahkan berdasarkan sistem deret aritmatika ya, deret aritmatika, karena di sini dikatakan ada 23 bilangan asli yang berurutan. Jadi misalkan suku pertamanya adalah A, maka suku keduanya adalah A plus 1 dan ketiganya adalah A plus 2 dan seterusnya sampai ke A plus 22. Yang ini adalah suku yang ke-23. Jadi sama dengan nanti di sini sama dengan 133. Karena ini rata-rata yang 133, berarti yang ini per 23. Yang 23 itu adalah N. Jumlah seluruh data ya. Bukan jumlah seluruh data, maksudnya banyaknya data. Maksudnya banyaknya data di sini. Jadi yang ini, nah perhatikan yang A ditambah A plus 1 tambah A plus 2 dan seterusnya, itu adalah rumus jumlah deret aritmatika. Jadi rumus jumlah deret aritmatika adalah Sn. Jadi Sn ya, lambangnya N per 23. Yang 23-nya kita anggap N terlebih dahulu, sama dengan di sini adalah yang rata-ratanya. Jadi rumusnya yang seperti ini. Jadi kalau Sn-nya kita ganti dengan N per 2. Nah, rumus Sn itu seperti ini. 2A ditambah N min 1 kali B. Nah, kali B per N. N di sini adalah banyaknya data sama dengan X rata-rata di sini. Jadi yang ini adalah rumusnya yang ini. Jadi yang ini, bagian ini ditulisnya ke dalam bentuk rumus deret aritmatika. Jumlah deret aritmatika itu seperti ini. Jadi sekarang tinggal kita masukkan angka-angkanya. Kita tinggal masukkan angka-angkanya, atau yang ini kita tulis lagi supaya lebih mudah dimengerti menjadi seperti ini. N 2A plus N min 1 kali B per N per 2, maksudnya per 2 dibagi dengan N. Nah, jadi sama dengan X rata-rata. Jadi X rata-rata. Dan di sini dikatakan bahwa deret bilangan asli. Kalau bilangan asli berarti memiliki beda 1 ya antar suku-sukunya. Misalkan kalau bilangan asli seperti ini 1, 2, 3 dan 4 dan seterusnya, berarti ini memiliki bedanya 1. Jadi selalu memiliki beda 1. Jadi kita tinggal masukkan angka-angkanya di sini. N-nya 23.
N23 2A, A-nya nanti yang dicari ditambah N kurangi 1, berarti 23 kurangi 1. Jadi N-nya di sini sama dengan 23 ya. Kita tulis dulu. Jadi 22. B-nya adalah 1 per 2 per 23 sama dengan 133. Dan kita kerjakan dulu bagian yang ruas kiri. Yang ini bisa ditulis menjadi seperti ini. 23 2A plus 22 per 2 dikali 23. Jadi yang ini naik ke sini. Kalau naik berarti jadi kali. Ya, jadi kali. Jadi dikali 23. Jadi sama dengan 133. Jadi ini habis. Nah, soalnya menjadi lebih sederhana sekarang. Soalnya menjadi lebih sederhana. Sekarang perhatikan yang bagian ini. Kita kali silang. Sebenarnya ini bisa saja dibagi 2A dibagi A menjadi A. 22 dibagi 2 menjadi 11. Dan yang ini 133. Jadi A-nya di sini sama dengan 133 kurangi 11 yaitu 122. Nah, bisa seperti ini. Atau kali silang. Jadi 2A ditambah 22 sama dengan ini kali silang di sini ada angka 2 kali 133 jadi 266. Jadi 2A di sini sama dengan 266 dikurangi 22. Jadi 244. Di sini 2A berarti A sama dengan dibagi 2. Jadi 122. Nah, ini suku pertamanya. Jadi suku pertamanya adalah 122. Karena di sini dikatakan 7 suku pertama, berarti suku keduanya sama dengan 123. Suku ketiganya sama dengan 124. Suku keempat 125. Suku kelima 126. Suku keenam 127. Suku ke-7 berarti sama dengan 128. Nah, ini jadi tinggal dijumlah. Tinggal dijumlahkan terus dibagi dengan 7. Di sini ada 7 kan? 1 2 3 4 5 6 7. Jadi dibagi 7. Atau bisa juga menggunakan rumus yang Sn sama dengan N per 2. Di sini 2A ditambah N kurangi 1 kali B. Bedanya 1 ya. Jadi sama dengan kalau sampai jumlah suku ke-7 itu sama dengan 7 per 2. 2 dikali A-nya adalah 122 ditambah, berarti yang ini N-nya ganti dengan 7. 7 kurangi 1 6. 6 kali 1 6. Jadi kali 6. Nah, jadi seperti ini. Jadi sama dengan 7 per 2. Di sini kita jumlahkan 2 kali 122 dulu menjadi 244 ditambah 6. Berarti yang ini 7 dikali 250. 7 per 2 ya. 250. 250 bagi 2 itu adalah 125. Dan 125 kali 7. 7 kali 5 35 bawah 3 14 jadi 17 bawah 1 jadi 875. Dan sekarang mencari rata-rata di sini adalah 875 dibagi dengan 7. Jadi sama dengan 8 bagi 7 1, 17 bagi 7 2 ya, 14. Jadi 35 bagi 7 adalah jadi 125. Ini adalah rata-ratanya 125. Jadi caranya seperti ini. Soal nomor 10, diagram berikut menunjukkan banyaknya sepatu olahraga yang terjual di toko sepatu Mantap Jaya pada bulan Agustus berdasarkan ukuran. Pemilik toko mengatakan bahwa sepatu olahraga yang terjual rata-rata adalah ukuran 42. Coba kita cek. Sekarang pertanyaannya adalah dapatkan min, median, dan modus. Untuk bagian A. Untuk bagian A di sini kalau yang paling gampang adalah modus.
Modus itu adalah angka yang paling data yang paling banyak keluar. Berarti di sini adalah data yang paling banyak keluar. Di sini saya kurang jelas ini 40, 41, 40, 42 ya. Ini yang angka di sini adalah angka 42. Jadi modusnya sudah kita dapatkan angka 42. Jadi modus itu sama dengan 42 modusnya. Dan sekarang untuk mencari min atau rata-rata, maka kita harus tahu jumlah dari datanya. Jadi banyaknya data dulu, terus dan jumlah datanya. Dan di sini untuk sepatu nomor 36 di sini ada 2. Jadi kita jumlahkan dulu. Pertama 2. Terus yang kedua adalah 4 ya. 2 ditambah 4. Ini untuk mencari banyaknya data. 2 ditambah 4 ditambah yang ketiga itu 3 ya. Terus yang keempatnya 2 tambah 4 tambah 3. 2 tambah 4 tambah 3 tambah 6. Ditambah 6. Terus ditambah 5. Ditambah ini ya 5. Terus ditambah ini angka berapa ini? 12. Ditambah 12. Terus ditambah 15. Sebentar, tambah 15. Terus ditambah yang ini adalah angkanya 10 ya, angka 10. Ditambah 10. Terus ditambah angka 8. Ini ada angka 8. Terus satu lagi ditambah angka 3. Angka 3. Kita jumlahkan 2 tambah 4 6 tambah 3 9 tambah 6 15 tambah 5 20 tambah 12 32 tambah 15 47 tambah 10 57 ditambah 8 60 57 63 ya. 65 berarti 65 tambah 3 jadi 68. Ini ada 68 banyaknya data. Sekarang untuk jumlah data di sini ukuran yang nomor 2 bukan nomor 2, nomor 36 itu ada 2. Jadi 36 dikali 2. Jadi hasilnya adalah 72. Berarti 72. Terus yang ukuran 37 dikali 4. 37 dikali 4 adalah 148. Terus 38 dikali dengan 3. Jadi hasilnya adalah 114. Terus 39 dikali dengan 6. Dikalikan dengan 6 yang ini berarti hasilnya adalah 234 ya, 234. Terus nomor 40 dikalikan dengan 40 itu berarti ada kali 5 ya, kali 5 hasilnya adalah 200. Terus 41 dikali dengan jumlah datanya 12, banyaknya data 12. 41 kali 12 berarti 410 tambah 82 berarti berapa ya, 492. Terus 42 dikali 15. 42 kali 15 25 22 0 15 jadi 630. Terus 43 dikali 10 itu adalah 430. Terus 44 dikali 8 32 jadi 352. Terus terakhir 45 dikalikan dengan 3 ya, kalikan dengan 3 jadi sama dengan, sebentar betul enggak di sini datanya, 45 kali 3 ya, kali 3 jadi 45 kali 3 135. Dan ini kalau dijumlahkan totalnya adalah 2807. Nah
Jadi seperti ini. Jadi untuk mencari rata-rata di sini, anggap X rata-rata di sini adalah 2807 dibagi dengan 68. Maka hasilnya adalah 41,27, atau kalau dibulatkan ini 41. Nah, ini untuk nilai min ya, nilai minnya. Jadi ini min. Terus sekarang untuk median itu nilai tengah. Di sini jumlah data, banyaknya data itu ada 68. Kalau dibagi 2 untuk median berarti menjadi 34. Jadi kita mencari urutan yang ke-34 ditambah urutan yang ke-35. Ini untuk urutan ya, bukan angka di sini. Dibagi dengan 2. Jadi kita hitung cari urutan yang 34 itu berada di posisi nomor sepatu berapa ya. Kita hitung lagi dari awal. Yang ini sepatunya yang nomor dari 36, di sini sudah 2. Ini 4 berarti 6 tambah 3 menjadi 9 tambah 6 15 tambah 5 20 tambah 12 32. Sampai di sini 32, berarti 34 itu berada di sini. Nah, berada di sini. 34 itu berada di ukuran sepatu 42. Jadi ukuran 34 itu sama 35 itu berada di ukuran sepatu yang nomor 42. Di sini karena di sini 15 ya. Kalau dijumlahkan berarti yang urutan sepatu nomor 42 itu berarti dari di sini kan sampai tadi 32 ya, dari urutan 33 nih, 33 sampai dengan, karena jumlahnya ada 15 berarti 47. Berarti ukuran 34 berada di sini. Berarti di ukuran sepatu nomor 42. Jadi 42 ditambah 42 dibagi 2 ya hasilnya adalah 42. Dan sekarang ini untuk modus sudah kita dapatkan tadi, min sudah ada, terus mediannya juga sudah kita dapatkan. Sekarang untuk bagian B, apakah pernyataan pemilik toko tersebut benar? Jika salah, coba kamu betulkan pernyataan pemilik toko tersebut. Jadi seharusnya adalah sepatu yang banyak terjual di sini adalah yang nomor 41 ya, rata-rata 41. Terus bagian C, pada bulan September pemilik toko ingin menambah stok sepatu olahraga ukuran tertentu yang paling banyak terjual pada bulan sebelumnya. Akan tetapi ia belum dapat menentukannya. Dengan menggunakan hasil yang telah kamu dapatkan pada poin A, perhitungan manakah yang dapat membantu pemilik toko dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Apakah min, median, atau modus? Nah, untuk bagian C, perhatikan di modus itu 42 dan minnya juga adalah 41 ya, 41 modusnya 42. Dan sebenarnya ini nomor sepatu yang paling banyak keluar itu nomor 42 ya, nomor 42. Jadi lebih baik ditambah stoknya itu antara nomor 41 dan 42. Baik, jadi ini untuk jawaban nomor 10 seperti ini. Saya kira mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.